Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Semoga anak-anakku kelas 2, khususnya kelas Abu Bakar yang luar biasa, semoga tetap istiqomah ya. Allah limpahkan pula keberkahan, kenikmatan, tentunya sehat walafiat, terutama iman wal Islam, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan insya Allah kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang jumpa lagi nih dengan siapa? Pak Ihsan Abdillah yang insya Allah akan istiqomah mengajarkan kalian pada hari ini, yaitu pembelajaran TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, mungkin buat kalian sudah pernah belajar ya tentang TIK. Nah, sekarang yuk kita belajar lagi TIK di kelas 2. Pak, kita hari ini mau belajar TIK tentang apa sih? Apa kita belajar merakit komputer? Oh, itu terlalu cepat sayang. Jangan buru-buru dahulu ya. Kita masih yang dasar. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal lingkungan belajar yang sehat. Ayo, siapa yang sudah mengerti tentang lingkungan belajar yang sehat? Apa sih Pak Ihsan maksud dari lingkungan belajar yang sehat? Lingkungan belajar yang sehat adalah lingkungan yang mana mendukung dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, maksudnya sehat adalah yaitu lingkungan tersebut bersih, tidak kotor, tidak membawa penyakit, tidak membawa hal-hal negatif bagi diri kita, dan juga tentunya lingkungan yang nyaman, yang tentram, yang kondisional, yang tentunya akan membuat kita semakin betah dan semangat dalam belajar. Nah, terus bagaimana sih contoh lingkungan belajar yang sehat, Pak Ihsan? Nah, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah contoh dari lingkungan belajar yang sehat. Yaitu bisa dilihat dari gambarnya ya anak-anakku sekalian, lingkungan tersebut terlihat rapi, tidak ada sampah yang berserakan, semuanya tertata dengan rapi dan sesuai tempatnya. Nah, contohnya tadi nih yaitu lab komputer. Lihat komputernya berjajar dengan rapi ya, bangkunya disusun dengan rapi, dan kita melihat tidak ada sampah sama sekali di sana. Nah, dari lingkungan belajar yang sehat didukung pula dengan fasilitas yang baik pula. Di sana bisa diperhatikan ada jendelanya ya, karena salah satu contoh lingkungan belajar yang sehat adalah terdapat jendela, yaitu sebagai sirkulasi udara yang baik. Seperti itu anakku. Dan nanti ada tambahan untuk fasilitas pendukung, misalnya untuk lab komputer kita ada AC, sehingga akan membuat kita semakin nyaman dan betah dalam belajar. Seperti itu. Nah, tadi udah memperhatikan kan lingkungan belajar yang sehat. Nah, sekarang Pak Ihsan akan menunjukkan lingkungan belajar yang tidak sehat. Lingkungan belajar yang sehat akan membuat kita tidak nyaman kan? Kalian juga pasti akan merasakan bila mana lingkungan itu misalnya berantakan, bukunya acak-acakan, misalnya bangkunya tidak tertata dengan rapi, tidak ada jendela, tidak ada sirkulasi udara yang baik, tentunya akan membuat kita pengap sehingga belajar kita akan terganggu. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar berikut lingkungan belajar yang tidak sehat. Tentunya kita tidak akan mau kan belajar di tempat tersebut. Yuk, oleh karenanya kita jaga lingkungan belajar kita menjadi lingkungan yang sehat. Dengan cara apa Pak Ihsan? 1. Menjaga kebersihannya. Itu yang terpenting. 2. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya ketika kalian habis belajar komputer, nah bangkunya dikembalikan sebagaimana mestinya ya, ditata lagi. Lalu alat-alat pensil nanti diletakkan di tempatnya. Atau misalnya buku-bukunya tadi kita sudah mengambil di lemari, kita letakkan kembali pada tempatnya.
Kalau bisa juga dikasih wangi-wangian sehingga akan menghadirkan suasana yang semakin sejuk, nyaman dan tentram tentunya. Seperti itu anakku. Itulah daripada lingkungan belajar yang sehat. Nah, anakku sekalian, tadi kita sudah belajar tentang lingkungan belajar yang sehat. Sudah bisa membedakan kan mana lingkungan belajar yang sehat, mana lingkungan belajar yang tidak sehat. Nah, selanjutnya apalagi Pak Ihsan? Nah, karena kita ingin mengawali pembelajaran, tentunya kita harus mengatur semuanya dengan baik. Tadi lingkungannya sudah kita atur ya, sehingga bisa diperhatikan. Kita harus menciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang nyaman, dan tentunya akan membuat kita betah semangat untuk belajarnya. Selanjutnya adalah mengatur cara duduk yang benar. Kok harus diatur Pak Ihsan? Iya, karena kalau kita posisi duduknya tidak sesuai, maka tentunya akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Yaitu contoh, bikin badan kita pegel-pegel. Nah, pernah ngerasain kan lagi duduk di kelas pegel-pegel? Bisa jadi posisi duduk kalian tidak sesuai. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Nah, ini posisi duduk yang gak sesuai ya. Gitu anakku. Nah, lalu bagaimana Pak Ihsan posisi duduk yang baik? Posisi duduk yang baik bisa kalian perhatikan di gambar berikut ini, yang sebelah ini. Nah, sudah terlihat bukan? Nah, ini posisi duduk yang baik ya. Posisi duduknya tegak. Nah, matanya melihat ke depan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga. Kenapa? Karena kalau kita melihat terlalu dekat, maka bisa akan merusak mata kita. Namun kalau kita terlalu jauh juga, tentu akan membuat mata kita mudah lelah. Seperti itu anakku. Nah, diperhatikan ya posisi duduknya ketika nanti akan belajar. Nah, selanjutnya posisi duduk sudah sesuai. Nah, posisi tangan juga harus diatur ya. Misal kita ada di lab komputer nih, ya kan? Nah, itu posisi tangan kita sejajar dengan keyboard kita. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi juga, sehingga akan menyulitkan kita dalam belajar. Seperti itu anakku. Nah, sudah mulai mengerti kan cara posisi duduk yang baik? Tadi kita sudah melihat tadi kan gambarnya posisi duduk yang sesuai, tegap. Dan ketika kita menghadap monitor atau menghadap papan tulis atau menghadap apapun yang misalnya ya lebih mudah komputer ya, atau laptop atau HP, karena kita sekarang lagi PJJ, sehingga peralatan tersebut sangatlah penting bagi kita gunakan dalam belajar. Diperhatikan anakku, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh, karena akan mengganggu mata kita. Posisi duduk disesuaikan. Kalau posisi duduk ya pas, kakinya disejajarkan pas, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, maka akan menciptakan posisi duduk yang nyaman, tidak mudah pegel. Kan pasti suka pegel ya, aduh pegel banget. Nah, itu biasanya posisi duduknya nggak pas tuh anak-anakku. Nah, udah deh, tadi kita udah membahas tentang lingkungan belajar yang sehat. Terus kita udah membahas tentang posisi duduk yang baik. Selanjutnya apa Pak Ihsan? Selanjutnya adalah kita simpulkan. Oh, udah kesimpulan ya Pak Ihsan? Iya, karena materi kita cukup sampai di sana. Jadi Pak Ihsan akan menyimpulkan, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran komputer, tentunya kalian harus memperhatikan ya, baik lingkungan belajar kalian, posisi duduk kalian, dan lain-lainnya. Untuk apa? Agar kalian semakin nyaman, semakin tenang, dan menambah semangat tentunya bagi kalian, ya kan? Karena kalau tidak nyaman tentunya kalian akan merasa lesu, nggak senang, nggak nyaman, akhirnya belajarnya jadi terganggu. Tadi diperhatikan lingkungan belajar yang sehat, ya kan? Dilihat lingkungannya rapi, bersih, tenang, tentram, sirkulasi udaranya lancar, apalagi ditambah dengan
AC, tentunya akan membuat kalian nyaman anakku. Seperti itu, tidak ada sampah. Jadi kalau nanti ada sampah langsung dibuang ke tempatnya. Ketika nanti kalian mengambil buku atau alat tulis, setelah selesai kalian tempatkan pada tempatnya kembali. Lalu posisi duduknya ya diatur juga. Nah, posisi duduk yang baik, badannya tegap, tidak bongkok, tidak gini juga. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu kesehatan tubuh kalian, khususnya tulang. Kalian nanti akan pegel-pegel, gak nyaman, ngilu, ya kan? Nah, makanya yuk atur posisi duduk kalian yang baik, sehingga nanti pembelajaran kalian akan semakin nyaman. Posisi kakinya disejajarkan, tidak ditekuk, tidak dilebar-lebarin. Nah, nanti di situ kalian akan membuktikan, yaitu belajar kalian akan semakin nyaman. Kakinya nggak pegel-pegel, gitu, nggak kesemutan, betul kan? Ya, ayo siapa yang pernah ngerasain kakinya pegel? Aku, iya aku juga, Bapak juga dulu pernah. Makanya sekarang kita belajar posisi duduk yang baik. Ketika posisi duduk yang baik sudah, ya kan, udah siap. Nah, perhatikan juga ya pandangan kalian. Misalnya kalian belajar komputer nih, belajar komputer. Nah, dalam belajar komputer perhatikan mata kalian. Karena komputer juga itu adalah alat teknologi yang tentunya ada radiasinya juga sayang, yang perlu harus kalian jaga dan berhati-hati. Tidak boleh terlalu dekat dengan layar karena akan memberatkan mata kalian, merusak mata kalian. Dan juga tidak terlalu jauh juga ya. Terlalu jauh juga akan melelahkan mata kalian. Kalian akan lebih mudah mengantuk, capek, bawaannya mau tidur. Nah, itu salah satu daripada kalian tidak tepat dalam posisi pandangan kalian. Nah, jadi tengah-tengah, tidak dekat, tidak jauh. Maka dan juga sejajar dengan monitornya, HP-nya, laptopnya. Nah, seperti itu. Itulah sedikit materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, yuk sekarang kita ciptakan lingkungan belajar yang sehat, posisi duduk yang baik, dan tentunya pandangan mata yang sesuai. Sehingga nanti belajarnya akan semakin semangat, akan semakin kuat, dan tentunya kita semakin termotivasi. Gitu anak-anakku sekalian, anak kelas 2A Abu Bakar As-Siddiq yang insya Allah akan jadi generasi yang mulia, Qurani, Madani, dan tentunya berakhlakul karimah. Itu aja deh dari Pak Ihsan. Tapi sebelum itu Kak Ihsan akan memberikan kalian tugas. Tugasnya seperti apa? Kalian ciptakan lingkungan belajar yang sehat di rumah kalian. Lalu kalian atur posisi duduk kalian. Lalu kalian atur posisi mata kalian ketika menghadap laptop, HP, dan lain sebagainya. Lalu difoto ya. Pak Ihsan mau tahu apakah kalian sudah mengerti atau belum menciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang nyaman, posisi duduk yang baik, pandangan mata yang jelas. Seperti itu. Pak Ihsan tunggu ya. Pak Ihsan kirimnya kemana tugasnya? Kirim ke WhatsApp Pak Ihsan. Di foto posisinya ya. Yuk kita belajar bersama. Itu aja materi dari Pak Ihsan. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat terus anak-anakku, anak-anak yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.